Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Armanda Hasan dengan NIM J3J11822, Program Studi Manajemen Agribisnis Angkatan 55. Izinkan saya mempresentasikan hasil laporan akhir kajian pengembangan bisnis dengan judul Perluasan Pasar Menggunakan Media Online pada Unifam Asarijaya Kota Parangsidimpuan. Pada latar belakang kajian pengembangan bisnis yang telah penulis lakukan adalah data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Pengguna internet terus tumbuh sejak abad ke-18. Pada tahun 1998, pengguna internet di Indonesia hanya 0,5 juta orang dan naik hingga menjadi 196,7 juta orang pada tahun 2020. Chen et al. Mengatakan pada tahun 2010 berbelanja online merupakan suatu dampak dari penggunaan internet yang memungkinkan konsumen untuk menyebarkan positif word of mouth yang akan memberikan efek promosi ke konsumen lain. Efek promosi berbelanja online membantu dalam pemasaran produk lebih luas dengan sistem e-commerce. Dengan memanfaatkan teknologi dalam promosi pemasaran, perusahaan akan lebih mudah menjangkau secara luas pasar konsumen. Maka dari itu, perusahaan Unifam Asarijaya akan melakukan pemasaran modern dalam kajian ide pengembangan bisnis ini yang akan dilakukan agar dapat membantu peningkatan dalam pemasaran ternak secara luas melalui media online atau media sosial seperti Instagram. Berikut tujuan ide bisnis dalam penulisan laporan akhir. Yang pertama itu adalah merumuskan ide bisnis melalui analisis SWOT pada Unifam Asarijaya. Yang kedua, menyusun kajian perencanaan pengembangan bisnis menggunakan bisnis model kanvas. Dan yang ketiga adalah menganalisis laporan laba rugi dan RC rasio ide pengembangan bisnis pada Unifam Asarijaya. Pada bab metode kajian pengembangan bisnis, penentuan lokasi dan waktu kajian pengembangan bisnis ini dilakukan di perusahaan Unifam Asarijaya yang berlokasi di Jalan Perjuangan Lorong Tobat, Dusun 3, Desa Labuan Labo, Kecamatan Parangsidimpuan Tenggara, Kota Parangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Waktu pelaksanaan praktikum kerja lapang dilaksanakan selama 3 bulan terhitung pada tanggal 3 Februari 2021 hingga 3 Mei 2021. Teknik pengumpulan data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dan hasil diskusi dengan perusahaan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari literatur dan melalui internet yang berkaitan dengan kajian pengembangan bisnis yang telah dilaksanakan. Untuk metode kajian yang telah dilaksanakan ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk mengkaji kelayakan bisnis melalui bisnis model kanvas dan analisis SWOT. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk melihat kelayakan bisnis berdasarkan finansial, analisis laba rugi, dan analisis RC rasio. Berikut keragaman perusahaan Unifam Asarijaya sebelum adanya pengembangan. Yang pertama itu adalah sejarah perusahaan. Unifam Asarijaya adalah perusahaan perseorangan yang bergerak dalam bidang agribisnis, yaitu peternakan, khususnya dalam bidang sapi potong yang berlokasi di Jalan Perjuangan, Lorong Tobat, Desa Labuan Labo, Kecamatan Parangsidimpuan Tenggara, Kota Parangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Unifam Asarijaya didirikan oleh Bapak Basiran Danabangga pada tahun 2016. Yang kedua ada sumber daya perusahaan. Sumber daya yang dimiliki Unifam Asarijaya adalah sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Yang pertama ada sumber daya fisik, berupa lahan, bangunan, transportasi, dan peralatan serta teknologi yang digunakan untuk penunjang proses produksi. Yang kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam perusahaan berjumlah tenaga kerja 8 orang tenaga kerja sebelum adanya pengembangan. Yang ketiga, sumber daya keuangan diperoleh dari peminjaman kepada perorangan dan mendapatkan keuntungan untuk dijadikan sumber dana dari modal sendiri. Yang ketiga ada aspek organisasi dan manajemen. Berdasarkan struktur organisasi pada gambar, setiap bagian memiliki tanggung jawab dan tugas yang ditetapkan oleh perusahaan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan maksimal. Yang pertama ada Bapak Basiran Danabangga sebagai pemilik yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional pada perusahaan. Yang kedua ada Bapak Amin sebagai koordinator kandang. Yang ketiga ada Bapak Sukardi Harap sebagai koordinator produksi. Yang keempat ada Bapak Usman sebagai koordinator perawatan. Dan ada Rio, Bayu, Roman, dan Ratno sebagai koordinator terhadap seluruh kebersihan pada perusahaan. Selanjutnya ada unit bisnis dan mekanisme pemasaran. Pada bagian pengadaan input, yang pertama ada lahan. Unifam Asarijaya memiliki luas lahan sebesar 10 hektar. Lahan yang dimiliki oleh perusahaan terdapat lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk rencana pengembangan bisnis lain seperti pembuatan agrowisata dalam perusahaan yang tujuan utama agar masyarakat tertarik berkunjung untuk belajar dan tidak merasa bosan karena hanya melihat ternak saja. Yang kedua ada kandang. Kandang yang dimiliki perusahaan berjumlah 4 unit yang dapat menampung 50 ekor setiap kandangnya dan posisi ternak tanpa disekat dan posisi bebas. Antara setiap kandang diberi lorong agar memudahkan proses pemberian pakan. Yang ketiga ada pakan.
Jenis pakan yang diberikan pada Unifam Asari Jaya yang pertama itu adalah solid, ampas tahu, tongkol jagung, dedak, bungkil sawit, singkong, hijauan, jerami padi, mie instan yang sudah kadaluarsa, tetes tebu, dan campuran garam. Yang keempat ada kendaraan dan peralatan kandang. Dan yang kelima ada bakalan sapi potong. Pada bagian proses produksi yang pertama ada kandang. Jenis kandang yang digunakan Unifam Asari Jaya adalah jenis kandang koloni atau kelompok. Yang kedua proses pemeliharaan. Proses pemeliharaan untuk produksi sapi potong yang pertama perusahaan melakukan pemberian pakan. Pemberian pakan dilakukan oleh perusahaan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore pada pukul 9 pagi dan 4 sore. Yang kedua ada pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan ini diberikan ketika sapi mengalami sakit dan terkena luka. Yang ketiga pengelompokan. Pengelompokan sapi di Unifam Asari Jaya diklasifikasikan menurut tujuan dan dari unit bisnis tersebut. Proses ini dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan bobot badan. Yang keempat ada pembersihan kandang. Pembersihan kandang dilakukan setiap harinya sebelum pemberian pakan kepada ternak. Yang kelima ada panen. Panen dilakukan perusahaan Unifam Asari Jaya selama 3 hingga 6 bulan ketika ternak mendapatkan target atau performa yang maksimal sesuai yang diharapkan oleh konsumen. Dilakukannya panen ini pada Unifam Asari Jaya sebelum pengembangan pada saat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya pada bagian mekanisme pemasaran yang dilakukan Unifam Asari Jaya yaitu pemasaran secara langsung di mana konsumen akan datang ke perusahaan melakukan transaksi. Berikut gambar alur distribusi langsung Unifam Asari Jaya. Yang pertama dengan konsumen akhir, yang kedua peternak lokal, yang ketiga rumah potong hewan Padang Sedempuan. Pada bab selanjutnya adalah hasil dan pembahasan kajian pengembangan bisnis. Yang pertama akan menampilkan 9 elemen bisnis model kanvas pada perusahaan sebelum dan sesudah pengembangan. Yang kedua akan menampilkan apa yang terjadi pada perusahaan dengan metode analisis SWOT. Yang ketiga rumusan ide kajian pengembangan bisnis dalam pengembangan. Yang keempat penerapan pengembangan metode bisnis model kanvas dalam pengembangan pada perusahaan. Dan yang terakhir menganalisis finansial dalam pengembangan pada perusahaan. Apakah layak atau tidak layak untuk dilaksanakan kajian ini. Berikut 9 elemen bisnis model kanvas perusahaan sebelum adanya pengembangan. Selanjutnya adanya tampilan analisis SWOT berdasarkan eksternal dan internal yang dimiliki perusahaan. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan yang dimiliki perusahaan dianalisis melalui metode analisis SWOT. Yang pertama adalah memiliki pelanggan tetap. Yang kedua harga produksi sesuai dengan kualitasnya. Yang ketiga respon yang cepat dan pelayanan yang baik. Yang keempat memiliki penerimaan dari setiap produksi bakalan sapi potong, sapi siap potong, dan limbah kotoran sapi potong. Yang kelima terjadinya transaksi ulang. Yang keenam memiliki lahan yang kosong. Yang ketujuh sumber daya fisik dan sumber daya finansial memadai. Yang kedelapan kegiatan produksi dilakukan secara terjadwal. Dan yang terakhir memiliki hubungan baik dengan perusahaan penunjang. Yang kedua ada peluang perusahaan yang dianalisis melalui metode analisis SWOT. Yang pertama penetrasi pengguna internet selalu meningkat. Yang kedua gaya hidup masyarakat serba online. Yang ketiga perkembangan digital marketing di Indonesia. Yang keempat permintaan yang kontinu dari pelanggan. Yang kelima melimpahnya kotoran sapi. Yang keenam sumber daya manusia masih bisa dioptimalkan. Yang ketujuh permintaan daging sapi yang setiap tahunnya meningkat. Yang kedelapan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi. Yang terakhir adanya peternak baru skala kecil yang berpotensi menjadi mitra. Dan yang ketiga ada kelemahan. Kelemahan yang dimiliki perusahaan berdasarkan analisis SWOT. Yang pertama itu adalah kegiatan operasional yang masih manual. Yang kedua kemudahan mendapatkan informasi produk belum maksimal. Yang ketiga pasar induk masih terbatas. Yang keempat pemberian diskon kepada konsumen belum dilakukan. Yang kelima biaya investasi tinggi. Yang keenam sumber daya manusia bekerja lebih dari satu pekerjaan. Ketujuh kurang tenaga ahli di bidang digital marketing. 8 promosi dan pemasaran yang dilakukan belum optimal pada media sosial. Yang ke-9 pengguna digital marketing belum optimal. Ke-10 pengolahan digital marketing belum optimal. Dan yang terakhir pada kelemahan perusahaan berdasarkan eksternal dan internal dari metode analisis SWOT ini adalah gaji karyawan yang minim. Dan yang terakhir, yang keempat, analisis SWOT yang didapatkan berdasarkan eksternal dan internal adalah ancaman. Yang pertama itu adalah harga produksi daging sapi fluktuasi. Yang kedua, peternak pesaing memiliki jangkau pasar lebih luas. Yang ketiga, sumber daya manusia mengundurkan diri. Yang keempat, pelanggan beralih ke pesaing. Yang kelima, biaya produksi
pada perusahaan selalu meningkat. Berikut rumusan ide pengembangan bisnis diperoleh dari kelemahan dan peluang perusahaan menggunakan metode analisis SWOT berdasarkan data eksternal dan internal perusahaan. Maka mendapatkan judul perluasan pasar sapi potong menggunakan media online pada Unifam Asarijaya Kota Parangsidimpuan, dan kembali dianalisis menggunakan bisnis model canvas dan analisis finansial sebelum dikatakan layak dan diterapkan pada kajian pengembangan bisnis ini. Berikut 9 elemen bisnis model canvas setelah adanya pengembangan dan adanya penambahan pada setiap blok pada perusahaan. Pada rencana pengembangan bisnis menggunakan metode bisnis model canvas pada perusahaan, yang pertama adalah segmen pelanggan pada perusahaan adalah yang dituju adalah masyarakat luas seluruh Indonesia, terkhusus Parangsidimpuan dan Tapanuli Selatan sebagai pemasok daging sapi. Sumber daya utama yang dibutuhkan pada perusahaan dalam pengembangan ini adalah sumber daya fisik dan sumber daya manusia. Sumber daya fisik yang diperlukan berupa wifi, laptop, dan mobil pick up. Dan sumber daya manusia yang dibutuhkan pada perusahaan dalam pengembangan ini adalah satu orang yang ahli dalam bidang desain untuk promosi dan pemasaran produksi perusahaan. Yang ketiga ada proporsi nilai dalam pengembangan pada perusahaan. Yang diberikan adalah memudahkan konsumen melakukan pembelian dan pemesanan serta melakukan pemotongan atau gratis biaya pengiriman produksi ke lokasi konsumen menurut jauh dekatnya lokasi konsumen. Yang keempat, hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan yang diberikan pada pengembangan bisnis ini, pelayanan yang baik akan berhubungan jangka panjang dengan konsumen. Respon yang cepat diberikan perusahaan karena menggunakan media sosial, memudahkan dalam berkomunikasi dengan konsumen. Pada blok saluran atau channels, dalam pengembangan ide bisnis perusahaan, tetap melakukan saluran langsung dan saluran tidak langsung. Saluran langsung, konsumen dapat melakukan kunjungan langsung ke perusahaan. Sedangkan saluran tidak langsung, perusahaan melakukan pemasaran melalui Instagram dan WhatsApp. Berikut fase saluran pemasaran sosial media Unifam Asarijaya Kota Parangsidimpuan. Pada blok key partnership atau kemitraan utama, dalam pengembangan bisnis ini, perusahaan Unifam Asarijaya menambahkan influencer dalam bekerja sama mitra perusahaan. Influencer membantu perusahaan mempromosikan dan memasarkan hasil produksi melalui cerita visual dan unggahan video maupun foto feed Instagram dari perusahaan. Berikut kemitraan utama Unifam Asarijaya setelah pengembangan. Yang pertama, penyediaan bahan pakan ternak. Yang kedua, perusahaan perseorangan pengangkutan limbah. Yang ketiga, rumah potong hewan Parangsidimpuan. Yang keempat, industri material sebagai sewa transportasi pengangkutan pakan. Yang terakhir, influencer sebagai mempromosikan dan memasarkan hasil produksi perusahaan. Pada blok revenue stream atau arus pendapatan yang diterima Unifam Asarijaya melalui pemasaran secara langsung maupun secara tidak langsung berasal dari penjualan sapi potong, bakalan sapi potong, dan limbah kotoran sapi, serta perusahaan memasuki daging sapi dalam pasar. Tabel berikut jumlah produksi terjualnya ternak dalam perusahaan. Brahman Cross terjual 1 ekor dengan bobot 480 kilo, harga satuan 24 juta. Sedangkan Simmental terjual pada tahun 2021 sebanyak 2 ekor dengan bobot 500 kilo dengan harga satuan 27 juta. Untuk ternak limosin terjual pada tahun 2021 dengan menggunakan media sosial sebanyak 2 ekor, bobot 600 kilo, harga satuan 30 juta. Sedangkan peranakan sapi PO terjual 2 ekor dengan bobot 402 kilo, harga satuan 16 juta. Untuk sapi Bali, produksi terjual sebanyak 3 pada tahun 2021 dengan bobot 500 kilo, harga 24 juta. Dan yang terakhir, untuk ternak sapi Aceh terjual pada tahun 2021 sebanyak 2 ekor dengan bobot 350 ekor dengan harga satuannya 21 juta. Dengan total harga terjual pada arus pendapatan Unifam Asarijaya tahun 2021 menggunakan media sosial sebanyak 524 juta jika ditotal dengan pendapatan hasil dari limbah kotoran sapi. Pada blok kegiatan utama yang dilakukan Unifam Asarijaya dalam pengembangan bisnis ini untuk menghasilkan proporsi nilai kepada konsumen, yang pertama itu menentukan konsep konten pada platform media sosial, yang kedua persiapan peralatan produksi, yang ketiga pembuatan desain konten, yang keempat publikasi konten, serta mengevaluasi konten yang telah terupload ke media sosial. Yang terakhir, pada elemen cost struktur atau struktur biaya yang diterima
Unifarm Asarijaya setelah pengembangan merupakan gambaran seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Dalam pengembangan ide bisnis yang dikeluarkan Unifarm Asarijaya ada 3, yaitu biaya investasi dan biaya operasional. Jenis-jenis biaya ini, yang pertama adalah jenis biaya investasi. Sebelum pengembangan, perusahaan mengeluarkan sebanyak 387.200.000. Dan sesudah pengembangan, perusahaan hanya mengeluarkan 116.600.000, yaitu berupa laptop, wifi, dan mobil pick up. Untuk jenis biaya-biaya tetap, perusahaan sebelum adanya pengembangan mengeluarkan 172.432.000. Setelah adanya pengembangan, perusahaan menambah pengeluaran sebanyak 198.832.000. Dan jenis biaya untuk biaya variabel sebelum pengembangan 309.304.000. Dan setelah adanya pengembangan, perusahaan menambah biaya variabel sebanyak 312.514.000. Yang terakhir, adanya evaluasi analisis finansial selama adanya pengembangan. Perencanaan finansial pengembangan bisnis perluasan pasar sapi potong Unifarm Asarijaya menggunakan asumsi dasar yang sesuai dengan kondisi apa yang terjadi. Asumsi yang digunakan yaitu yang pertama adalah modal yang digunakan dalam pengembangan bisnis menggunakan modal pribadi. Yang kedua, pajak penghasilan sebesar 15% dari penerimaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan usaha. Dan yang ketiga, diasumsikan setelah adanya pengembangan bisnis penerimaan perusahaan meningkat sebesar 7.455.000. Berikut tabel laporan laba rugi dan RC rasio yang diterima perusahaan sebelum dan setelah adanya pengembangan. Kesimpulan pada pengembangan bisnis ini, perluasan pasar pada Unifarm Asarijaya menggunakan analisis SWOT, diperoleh dari kelemahan dan peluang. Dan metode bisnis model Canvas menghasilkan beberapa perubahan pada setiap blok seperti key partner, key activities, customer segment, key resource, cost struktur, dan revenue stream. Dengan adanya ide pengembangan bisnis berasal dari adanya kelemahan dan peluang tentunya dapat mendukung pengembangan bisnis agar lebih baik. Analisis finansial yang dilakukan mengalami peningkatan setelah pengoptimalan pemasaran melalui media sosial. Hasilnya menunjukkan sebesar 3.480.000 meningkat menjadi 10.935.000. Dan RC rasio yang diterima dari 1,01 menjadi 1,03, yang artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp1,1. Saran untuk pengembangan bisnis ini berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dijadikan sebagai acuan oleh perusahaan agar lebih berkembang dan maju dalam penerapan media sosial untuk memperluas pasar dan mempertahankan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Instagram sebagai media pemasaran Unifarm Asarijaya. Berdasarkan analisis finansial, menggunakan laba rugi dan RC rasio, ide atau bisnis tersebut menunjukkan hasil yang optimal dan dapat layak serta dapat diterapkan dalam perusahaan tersebut. Berakhir sudah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.